Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alrenza Mahendra. Enjoy the video. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara berdasarkan mind map yang sudah saya bikin. Pertama, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yaitu ada beberapa kejadian penting. Di sini saya mencantumkan 3 ya, yaitu Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan Hari Kemerdekaan kita yaitu 17 Agustus 1945. Sekarang kita harus tahu dulu pengertian wawasan kebangsaan itu apa sih? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, yaitu negara Indonesia, akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian 4 konsensus dasar yaitu ada Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lambang-lambang negara Indonesia. Lambang-lambang negara Indonesia yang pertama adalah lambang bendera yaitu sang merah putih. Kemudian lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya, dan bahasa yang kita gunakan tentu saja bahasa Indonesia. Dan ini pun tercantum dalam Sumpah Pemuda dalam tadi sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian adapun dasar hukum nilai-nilai bela negara yaitu pasal 27 ayat 3, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Sekarang bela negara itu apa sih? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, kedudukan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Tentu dalam upaya atau usaha kita dalam membela negara kita ada beberapa masalah yang kita temui ya, tidak akan semulus itu. Beberapa masalahnya itu adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan ini bisa muncul dari dalam ataupun dari luar. Artinya dari dalam negara kita sendiri, kemudian dari luar negara yaitu dari negara lain atau negara tetangga ya. Kemudian adapun nilai dasar bela negara yang harus kita ketahui dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yang kelima kemampuan awal bela negara. Insya Allah ketika kita sudah menerapkan nilai dasar bela negara ini, kita sudah ikut andil dalam upaya-upaya kita dalam membela negara. Nah, di nilai dasar bela negara ini nanti akan selanjutnya saya aktualisasikan setelah blended learning ini selesai di tempat saya ditempatkan yaitu di UPT Puskesmas Tarogong.